Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Ya, siap kita mau belajar lagi pada malam hari ini? Siap ya. Siapa yang datang ke tempat ini karena judulnya? Karena judul. Kita kumpul dan makan-makan di sini. Ya, jadi kalau di area ini selalu yang dirindukan itu makan-makannya teman-teman ya, gitu teman-teman ya. Ya, jadi kita mau di sini mengajarkan buat teman-teman ini jangan cuma jadi Superman, kata Buruani, jangan jadi Superman tapi harus super team, bener ya? Dan pembentuk super team itu tidak segampang membalikan telapak tangan, bener ya? Nah makanya dari itu kita itu hari ini topiknya menarik banget, topiknya adalah karyawan itu sebagai kawan. Nah nanti juga akan dikasih sedikit tips-tips bagaimana mulai dari memilih karyawan yang benar, kurang lebih seperti itu. Karena kalau kita sudah salah pilih di awal, jangan berharap di akhirnya itu bagus. Ya kan, jadi makanya teman-teman benar-benar perhatian ya malam ini, karena hari ini topik kita singkat, tapi kita akan benar-benar akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Oke, next. Hari ini kita Biskom, jadi Biskom saya mengingatkan kembali, jadi setiap Rabu minggu ketiga atau keempat setiap bulannya, kita akan selalu ada Biskom. Jadi teman-teman stay tune ya. Biasanya kita ada 2 tempat, Araya atau di Ngagel. Jadi kalau kebetulan Araya full, teman-teman jangan khawatir, kita ada di Ngagel. Ya, jadi teman-teman tetap ada wadah supaya teman kita bisa belajar bareng. Dan setiap bulannya dijamin topiknya menarik. Karena Buruannya akan selalu memikirkan sebuah topik yang luar biasa. Manut kata Coach Ruani katanya Pak Panman, ini tidak datang di hari ini. Oke, next. Ya, untuk ini ada podcast KBC, teman-teman bisa lihat di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, dan lain sebagainya yang ada di layar ya teman-teman ya. Dan untuk info selanjutnya, next. Podcast saja. Podcast saja semua ini ya. Oke, sebelum kita memulai topik yang luar biasa pada malam hari ini, yang akan dibawakan oleh narasumber yang luar biasa, saya mau memanggil sahabat saya yang luar biasa juga, kok. Wicen. Sini kok. Ya, sebelum saya memanggil narasumber yang luar biasa, saya akan memanggil pendoa yang luar biasa. Silakan Wicen untuk membuka dalam doa. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Bapak bersyukur, terima kasih Tuhan kalau hari ini Kau masih beri kesempatan kami untuk berkumpul bersama Tuhan, untuk belajar Tuhan, bertumbuh bersama komunitas kami Tuhan. Ajar kami Tuhan sebagai orang-orang yang di dunia marketplace Tuhan, haus akan kebenaran-Mu dan haus untuk pertumbuhan Tuhan. Karena kami percaya ketika Engkau datang kembali Tuhan, Kau akan menanyakan pertanggungjawaban apa yang sudah Kau percayakan pada kami Tuhan. Biarkan kami meningkatkan segala sesuatu sumber daya yang sudah kami punya ini untuk kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, Kau memberkati Coach Ruani yang akan sharing Tuhan tentang topik karyawan sebagai tim atau lawan Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat pada Coach Ruani, biarkan otoritas-Mu turun dan biarkan melalui sharingnya Tuhan kami diberkati semua. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami siap untuk berkomunitas bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Ini ada yang mau ketemu saya enggak? Enggak ada. Enggak terkenal sama saya. Enggak usah kesini karena saya. Tapi malam hari ini kita punya tema yang katanya Pak Ishak tuh menarik. Tak ceritain dulu kenapa kita pilih tema ini ya. Jadi belakangan itu saya melihat di para pebisnis atau entrepreneur atau mungkin bahkan para profesional yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu banyak mengeluh tentang pergeseran nilai dan pergeseran budaya maupun pergeseran cara kerja. Iya Pak ya? Merasa itu enggak? Halo? Ya. Merasa begitu ya? Oke, berarti kita memilih tema yang tepat ya kan? Kalau nggak perasa aku langsung pulang aja. Jadi saya mendapati juga kenapa pergeseran ini terjadi kira-kira. Menurut Bapak Ibu di sini, mengapa terjadi pergeseran seperti ini? Kita merasa bahwa ada sesuatu yang beda. Menurut Anda, apa sebabnya? Beda generasi, kemajuan teknologi, apa?
Situasi apa maksud? Pandemi kepada non pandemi. Apalagi? Apa ya? Apa maksudnya? Background pendidikan. Oke. Apalagi? Ada jawaban lain? Kondisi dan kesempatan. Kondisi apa, kesempatan apa? Loh, pasti jelas dong. Kalau kita nggak jelas, kita nggak bisa itu ya, explore lebih dalam. Apa maksudnya? Yang di bayangan Anda apa? Yang kalau ngomong kondisi itu kondisi apa? Yang di bayangan waktu ngomong kondisi itu loh apa? Kondisi ekonomi. Kesempatan apa maksudnya kesempatan tadi? Oh, apa Pak Eko? Kesempatan. Ini kesempatan apa? Ya, oke. Banyak pilihan maksudnya, banyak pilihan pekerjaan. Banyak peluang baru. Terus banyak sekali juga pertanyaan. Jadi kalau ini ada dikotomi sebetulnya. Kalau saya tanya sama entrepreneur atau pengusaha, mereka mengeluh karena orang sekarang nggak seperti orang dulu, angel aturan macam-macam masalah yang terjadi. Tapi di pihak lain, kalau saya tanya sama pegawainya atau karyawannya, semua pada mengeluh juga karena bos saya nggak mengerti saya, karena bos saya dia tidak mau mendengar apa yang saya katakan dan lain-lain dan lain-lain. Jadi ini kan ada dua dikotomi yang berbeda, satunya ngomong begini, satunya ngomong begini, nggak ketemu. Beda generasi, jangan salah loh. Klien-klien saya itu umurnya 40-an. Ya, itu salah satunya. Uang kerjanya lebih banyak. Sih, sudah dapat cocolan banyak ya toh. Jadi kan sebetulnya kalian tuh punya banyak cocolan. Yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke, diungkapkan di sini. Nanti kita kan bikin kelompok diskusi sehingga teman-teman di sini bisa saling mendiskusikan, bisa copy paste walaupun taktiknya bisa dikopas walaupun mungkin tidak dalam industri yang sama. Boleh nyontoh enggak? Boleh. Zaman dulu kalau sekolah enggak boleh nyontoh. Kalau sekarang saya ngajarin, contohlah sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, mencontoh harus diinternalisasi supaya keluarnya pas sama sesuai sama kebutuhannya kita ya. Udah bisa, Iki? Bisa next? Oh, nggak bisa pakai ini ya? Oh, seharusnya bisa, Bu. Coba. Nggak bisa ya? Bisa. Oke. Nah ini, kalau di sini yang pengusaha atau punya tim atau punya anak buah? Punya anak buah? Punya anak buah semua ya rata-rata. Yang profesional, halo Pak Aswin. Masih kenal saya kan? Kalau yang bekerja profesional atau kerja sama orang, nggak punya anak buah. Oke, cuma satu di belakang. Oke, berarti pertanyaan ini benar ya? Kalau gitu saya tanya. Kalau saya tanya, karyawan itu kayak apa sih? Silakan curcol. Karyawan itu menurut Anda kayak apa karyawanmu? Atau timmu itu menurut Anda gimana? Perilakunya gimana? Langsung ada inisiatif. Apalagi? Ayo disuruh curcol. Oh, nggak mau curcol. Nanti langsung kesempatannya curcol. Nggak ada inisiatif.
Blank. Selalu ada dua. Apa? Selalu ada dua. Selalu ada dua. Apa? Oke. Bisa tolong dijelaskan nggak maksudnya mencekno itu apa? Maksudnya belani itu apa? Kalau beda itu jadi biasanya dia tidak beda. Kalau yang dideno itu antara itu bisa beda. Atau ini sebenarnya kayak itu. Oke, satu pertanyaan lagi. Bagaimana kakak tahu, kan kita ngomongin, bagaimana bro tahu bahwa dia belani perusahaan? Dari mana? Dari cara kerja, dari ngobrol aja ya. Dia care pada temannya, care satu sama lain, care dengan perusahaan, care dengan saya. Iya, benar. Bukan begini. Melo-melo ya situ ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau cocok kalau di bayangan Anda karyawan itu seperti apa? Apa? Ada yang bilang kurang inisiatif. Terus ada yang belani dicekno. Ya, disuruh dulu baru mau kerja. Ada lagi yang cocok lain nih? Aku ya mau sih. Ada lagi yang mau cocok? Kasih kesempatan cocok ya, mau cocok ya. Saya lebih senang kalau pesertanya nggak terlalu banyak supaya kita ada interaksinya jauh lebih baik gitu. Tapi kalau malu-malu ya saya nggak bisa membantu. Ada satu lagi yang mau kalau cari muka. Oke. Saya cari muka terus minta apa? Oke. Jadi saya sengaja pilih gambar. Oh, oke. Sebelum saya lanjutkan, ini yang bikin materinya adalah Pugu. Kakak Pugu. Tapi beliau harus ke Jakarta hari ini. Terus harusnya hari ini juga yang menyampaikan adalah Pak Agus, tapi istrinya sakit. Jadi saya ini adalah pemateri cadangan. Nggak apa-apa ya, setengah ya. Terus saya sempat otak-atik slide-nya. Kenapa saya pilih gambar ini? Karena menurut saya karyawan dan kita sebagai bos atau kita kerja untuk orang lain itu mesti ada kecocokan somehow. Nggak semua yang cocok, tapi harus ada kecocokan. Kalau nggak cocok diapakan? Tadi saya tanya ya, oke. Bayangkan karyawan Anda kalau gambar ini ya, ada yang nggak bisa diatur, ada nggak? Ada yang suka maunya sendiri. Apakah kita menganggap mereka rekan kerja? Ada. Rasanya nanti pulangnya masih didoakan. Atau penuh potensi. Pernah lihat nggak kalau karyawannya atau timnya ada yang penuh potensi? Pernah lihat nggak? Oke. Atau yang bikin kita makan hati? Oh iya. Jadi ini benar semua ya. Ada tadi tambahannya kan sudah dicocolin so. Nah kita coba lihat di Lukas pasal 6. Bawa handphone kan? Oke, silakan dibuka. Ada Alkitab sucinya ada kan? HP sucinya ada. Baik, Pak.
Saya masih punya waktu setengah jam sebelum kita diskusi kelompok, maka saya akan sedikit agak lebih dalam. Jadi ini perikopnya Lukas 6, kalau bapak-bapak Masa benar udah? Masuk tak, Mbak Bulan? proses kakak-kakak adalah perikop tentang Tuhan Yesus ngomong tentang apa nih? Yang ayat pertama ngomong tentang murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, terus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Terus Yesus memanggil ke-12 rasul. Kalau diperhatikan, di Alkitab suci saya, di HP saya maksudnya, itu di bawah perikop Yesus memanggil ke-12 rasul, itu ada ditulis di sana ada Matius 10 ayat 1 sampai 4, betul ya? Ada juga? Ya. Sebelahnya adalah apa? Markus 3 13 sampai 19. Artinya kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, perhatikan referensinya. Kalau sempat, buka referensinya untuk mereferensikan apa yang terjadi di Matius, terjadi di Markus, dan apa yang diceritakan oleh Lukas. Sehingga kita dapat gambaran lebih lengkap tentang kejadian itu. Tak dari titik ya, caranya ya. Jadi kalau baca Alkitab, bacalah untuk eksplorasi. Jangan baca hanya karena mau baca, atau yang ada yang ikut ini lah. Baca Alkitab bersama yang 1 hari 2 pasal, atau 1 pasal, atau 5 pasal. Inisiatif sendiri. Jadi kalau renungan, kalau bisa bacalah referensinya, karena sering-sering juga di Alkitab kita itu kadang-kadang ada tanda bintangnya. Kalau pernah melihat ada ayat yang di sebelahnya ada tanda bintangnya. Kalau di Lukas ini ayat ke 31 coba lihat, itu kan di sebelahnya ada bintang kecil gitu. Bisa kelihatan ayat 31? Ya, itu kalau diklik dia akan mengarahkan kita kepada referensi ayat lain di Matius 7 ayat 12. Contohnya begitu ya. So kalau bapak-bapak atau ibu atau Anda sekalian, CC Koko membaca kitab, perhatikan Pak, supaya apa? Silakan makan dulu Pak, supaya kenyang dulu baru bisa terima. Kalau lapar kayaknya agak susah mikir ya. Tidak nyambung gitu biasa. Tapi kalau kekenyangan tambah putus gitu soalnya. Oke, so Lukas 6 kita akan lihat di ayat 12 mulai sampai 16. Jadi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca bersama-sama dan bergantian supaya tidak ngantuk dan supaya makanannya bisa dicerna dengan sempurna. Nah, lapar lagi. Masih ada, nanti pulangnya kan mesti bersih-bersih loh. Ya. Oke. Lukas 6 ayat ke-12 sampai ayat ke-16 saya akan mulai baca ayat 12, Bapak Ibu 13 dan selanjutnya ya. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. 13 Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Kalau nanti Bapak Ibu di rumah rajin-rajin melihat, semoga rajin, kalau kita lihat di Lukas pasal-pasal sebelumnya, itu ada beberapa cerita yang menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memilih misalnya Simon Petrus. Ingat nggak ceritanya? Ada yang ingat? Sedang nelayan, sedang mengerjakan pekerjaannya, Tuhan Yesus bilang, ayo kita jalan ke tengah dan kembali mendapatkan lebih banyak ikan. Tapi setelah itu Tuhan Yesus bilang, kamu menjala sekarang, menjala manusia, bukan menjala ikan lagi, ikutlah aku. Oke?
Nanti di ayat pasal-pasal yang lain diceritakan juga ada beberapa cerita bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Kenapa ini dibacakan di konteks ini? Karena di konteks ini kita melihat pada waktu itu ayat 12 tadi ya, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Apa sih arti doa buat Anda? Nggak usah saya dipandengin kayak gitu dong. Takut. Apa arti doa buat Anda? Berhat. Apa lagi? Komunikasi. Mendekatkan. Saya tuh sebenarnya mau tanya gini, kapan terakhir kali Anda berdoa dengan sungguh-sungguh? Cuma sungkan nanya gitu ya. Takut shock jawabannya gitu ya. Jadi saya cuma tanya. saya cuma tanya, apa arti doa buat Anda? Komunikasi. Curcol. Apa lagi? Minta yang diinginkan oleh minta yang diinginkan saya harus tanya dulu, minta untuk ya apa lagi, satu lagi mendengarkan suara Tuhan. Jangan-jangan lagi lihat ChatGPT gitu ya, terus apa artinya doa itu langsung bisa loh, bisa terjadi kan ya. Oke. Kalau definisi saya tentang doa itu adalah bagaimana kita mensinkronkan apa yang kita mau dengan apa yang Tuhan mau. Sinkron. Makanya jadinya, aku gak minta untuk diriku sendiri akhirnya ya, karena malu sendiri kalau ngomong sama Tuhan, ini gak sinkron pasti. Kayak minta sesuatu, kan kita langsung bisa filter gitu. Minta sesuatu, ini rasanya gak cocok kan. Gitu. Oke? Jadi ini yang dilakukan oleh Yesus sebelum memilih rasul-rasul ya. Ini bisa tolong di-next-kan, kenapa dia nggak mau next? Lanjut. Bisa, Pak. Ya, lanjut Pak langsung. Jadi ketika hari siang dia memilih belajar dari Yesus sebagai pemimpin. Mestinya sudah bisa ya. Jadi kalau lihat belajarnya tadi dari ayat itu kita belajar berdoa untuk mendapatkan tim yang tepat. Jadi tim yang tepat ya. Paham ya maksudnya? Tepat tuh artinya kamu disuruh pindah, Dik. Kamu disuruh pindah. Jadi saya cuma mau ngomong ini kalau kita di depan, sebelum dia atau pegawai jadi pegawai kita, gimana kita memilihnya? Sedikit tipsnya adalah berdoa untuk mendapatkan doa. Itu artinya apa? Sesuai dengan kita, hah? Tapi okay. Good answer. Yang lain, loh, benar bagus loh. Tapi tidak tahu pelaksanaannya ya kan. Yang tepat artinya tidak tadi. Berfungsi. Oke, sekarang tak tanyain dulu. Kalau ngomong yang tepat, ini yang saya sering temui pada klien-klien saya. Kalau cari tim, itu carinya yang punya pengalaman, punya skill, atau punya potensi. Yakin? Tergantung kebutuhan. Ada yang jawab lain? Punya potensi, punya pengalaman, punya skill. Aku mau tanya lagi sih, tapi teknik aja. Oke, nanti ya. Pilihnya yang mana? Ini sudah jawab yang belakang ini.
Mendengarkan saya dengan terpesona apa nggak usah terpesona, biasa ya. Nyari orang baru, apa yang dicari? Apa itu attitude? Gimana cara tahunya? Pertama sih makanya aku sekiranya sesuai umur berapa nah itu biasa kalau yang kita lakukan dia setelah dari YouTube saya selalu menanyakan apa aktivitas yang kamu lakukan jadi oh biasanya saya bangun pagi 8 dia sudah ada orang yang ada menurut saya ya kalau apa yang kau dapat oh saya biasa selalu ya poin pertama orang ini bersedia hubungan yang baik dengan Allah. Dan dia akan cerita itu saya lakukan terus kalau waktu senang gimana? Dia akan cerita jam berapa aku mau info tanya oh saya buka info dari jam berapa apa info lalu dari loker kalau loker untuk mungkin ada loker baru ya sampai yang mau kerja di dari awal nanti orang ini hati kalau dia ada perubahan ya arahnya bayar atau makan waktu jadi kita matinya dari dia itu salah satunya. yang penting. Oke, thank you. Saya setuju dengan tadi yang dibicarakan. Tergantung posisinya mau cari apa, gitu. Kalau kita carinya tadi operator ya, operator teknisi, berarti kan nggak perlu pengalaman. Ya, dia bisa di training, gitu kan ya. Berarti entry level. Oke. Tapi kalau sudah supervisor di atas, kita perlu hati-hati. Karena pengalaman bukan satu-satunya indikator yang menyatakan dia bisa berhasil di tempat kita. It's not. Jangan terjebak pada pengalaman. Karena bahkan saya pernah temui, kalau kita hire superstar di tempat lain, kompetitor kita, masuk di tempat kita, dia belum tentu bisa jadi superstar loh. Why? Budaya beda. Beda bos? Obviously. Apa? Masalahnya beda. Exactly. Kenapa begitu? Seorang superstar itu nggak bisa jadi superstar hanya dengan kompetensinya sendiri. Seorang superstar bisa jadi superstar kalau ada support system-nya. Nah, kalau support system-nya menjadikan dia superstar di satu tempat, kemudian dia pindah ke tempat lain yang support system-nya berbeda, ya ojo harap dia jadi superstar. Paling tidak kita mesti lakukan sesuatu support system ini supaya dia akhirnya bisa jadi superstar. Setidaknya begitu. Oke. Dan sebetulnya orang yang pengalamannya di tempat lain atau di kompetitor itu sudah lama, itu juga indikator yang kita mesti lihat. Kalau posisinya supervisor manager ke atas ya, mesti lihat orang nek lama-lama di satu tempat itu artinya dia itu ngeklik sama culture-nya loh. Jadi kalau dia misalnya ya nyari orang umurnya 40 ke atas, I'm sorry to say this, aku lebih dari 40, tapi ya itulah kenyataannya gitu ya. Kalau dia sudah stay di sana lebih dari 3 tahun, itu berarti culture-nya sudah masuk ke dia, culture perusahaan itu. Whatever the culture is ya, apapun culture-nya. Jadi kalau dia pindah ke tempat kita, itu kita mesti brainwash dia punya culture. Sampai dia ngikutin kita. That's why aku selalu bilang, 2 minggu pertama adalah the crucial time di mana kita bisa tahu apakah orang ini akan jadi tempat kita atau tidak. 2 minggu saja, jangan kasih dia 3 bulan. Iya, memang peraturannya 3 bulan dan lain-lain. Tapi the first 2 weeks you have to know. Kalau nggak kelihatannya nggak cocok, segera. Karena biayanya jauh lebih besar dari mempertahankan dia untuk jadi seperti kita mau daripada melepas dia dan cari orang yang lebih bagus.
Kan memang lebih susah. Iya. Suffer buat kalian. Aduh, proses rekrutmen itu gak gampang loh, suwe loh. Banyak biaya loh. That's why carilah tim yang tepat. Ya, tadi itu loh, doa sih. Cari hikmat berdoa untuk cari timnya. Berikutnya tolong. Kayaknya dia kalau beberapa waktu. Coba Bu. Ya, laksanakan proses rekrutmen dengan sungguh-sungguh. Jadi cari tahu dulu sebelum kalian rekrut, itu cari tahu. Kadang-kadang kita rekrut karena apa coba? No. Kenapa kok kita rekrut? Apa yang terjadi di dalam perusahaan kita sehingga kita perlu rekrut? Perlu kurang orang. Enggak, dimasukkan lagi jadi modal usaha. Apa lagi? Apa yang terjadi di perusahaan kita sehingga kita perlu rekrut orang? Selain kurang orang, apa lagi? Bertumbuh. Yang lama resign. What else? Bikin perusahaan baru, iyalah, itu pasti. Bikin perusahaan baru, makanya mesti rekrut. Pertanyaanku selalu gini, kalau merasa kurang orang, bagaimana kita tahu bahwa kita sesungguhnya kurang orang atau tim kita tidak optimal? Masuk akal kan? Bagaimana? Apakah kita punya ukurannya bahwa kalau tim segini, create segini, itu adalah sesuatu yang pas, rather than ditambahi orang sehingga create segini. Pernah tahu ya, nek toko-toko di Pabean atau di Pasar Turi, pegawai biasanya piro 2-3 orang. Sak toko. Kenapa bisa begitu? Karena sing bagian stok, ambil bagian melayani orang, ambil bagian ini, 1 orang. Ya belajar dari intik-intik zaman dulu lah ya. Intik itu maksudnya ya generasi papaku sih. Apakah kita in a way bisa melakukan itu dalam masa modern seperti sekarang? Tapi kita harus bisa tetap mengukur prestasi kerjanya, performance kerjanya penting. Kalau rekrut orang berdasarkan, saya sering tanya gini, kenapa sih kamu mempertahankan dia? Soalnya dia itu jujur. What? Ada yang merasa gitu? Loh, gak iso sih, basicnya ya nih, orang gak jujur ngapain sih kita ajak dia masuk. Itu sudah basic level, harus jujur. Loh, ya apa? Masuk akal ya? Nah kalau betul, karena tidak jujur itu juga didasari karena melihat kesempatan. Bagaimana kita menutup kesempatan itu masalahnya, masalah kita itu. Bagaimana kita mau mengendalikan supaya tidak ada kesempatan itu, supaya orang yang jujur masuk ke tempat kita bisa tetap jujur. Dan di tengah-tengah jadi berbelok arah. Kayak mana? Lakukan proses dengan sungguh-sungguh, rekrutmen dengan sungguh. Jadi cari tahu apakah kita memang perlu orang pada waktu itu, sediakan budgetnya, kasih gambaran dulu, kita sebetulnya butuh orang yang kayak apa. Bukan getting the bad from the worst, getting the best atau yang baik dari kumpulan yang kurang baik. Kepepet biasa itu. Nah, sing ngamar nek 10. Waktu dipanggil interview nek 1 sing muncul. 1 ini kira-kira ya oke lah ya. Wis karena aku butuh tak terima gitu. Bad choice. Jangan mau dipaksa oleh keadaan seperti itu ya. Jadi maksudnya proses rekrut, karena proses rekrut itu mahal. Mahalnya bukan karena, nah ini kan referral. Loh, waktu kita interview, panggil DE, lihat itunya, CV-nya itu your time. Jadi direktur piro? Tak usah, tak bareng, tak bareng. 30 juta misalnya ya. 30 juta bagi 20 hari kerja berapa satu hari? 1,5. Melakukan itu untuk rekrut 1 orang berarti 1 hari 1,5. Bayarannya, duitnya yang kamu keluarkan tuh 1,5.
daripada kamu ngerjain hal yang lain yang lebih produktif untuk mendatangkan omset misalnya, atau bikin produktivitas lebih produktif, 1,5 juta bayaran. Di semua perusahaan yang medium, skala medium kecil, selalu kutemukan bosnya nggak hitung gajinya dia, nggak hitung waktu yang dia harus spend untuk melakukan itu, betul. Tapi kalau merekrut orang, larang, gitu kan, mesti mikirin, kok larang, Bu, minta UMK, saya nggak mampu UMK, gitu kan. Tapi waktu kita melakukan proses rekrutmen, sebetulnya kalau saya sih lebih pikir aku nggak apa-apa bayari orang rodok pinter titik yang bisa mengerjakan lebih dari 2 pekerjaan sekaligus, bayar UMK daripada aku bayari 2 orang dengan gaji 2,5 misalnya. Ya, nanti kesuwen nggak mari-mari. Jadi teladan bagi tim ini, bagi pemimpinnya. Pinginnya kayak apa? Pingin anak buahnya kayak apa? Sumbernya adalah dari Anda. Karena mau nggak mau sih dilihat pegawaimu tuh ya kamu. Kan lihat siapa dia kalau nggak lihat kita. Lihat tombol, nanti jadi anak tombol. Repot lagi. Nah, ini khusus untuk milenial dan generasi yang lebih muda adalah membutuhkan waktu untuk feedback, diskusi, dan sharing. Sering-sering dilakukan, langsung kasih feedback, langsung diskusi. Kalau dikasih reward, langsung dikasih reward. Rewardnya berupa apa? Kamu hebat dari Kalau usah pakai duit. Tidak selalu itu berupa uang. Tidak selalu itu berupa segala sesuatu yang hubungan dengan uang, reward ya. Tuh, Pak Tono mendengarkan saya, tak kira. Menyiapkan program pengenalan pekerjaan dan perusahaan. Ini yang tadi saya bilang, butuh 2 minggu pertama. Jadi sering juga saya temui gini, kapan dia masuk, Bu? Oh, hari ini hari pertama. Terus mau apa hari pertama? Ya dia tak melok manajernya supaya dia belajar, supaya ini, supaya tahu apa yang dikerjakan. Bener apa bener? Cara itu ya, karena sebetulnya kita nggak pingin repot. Ya nggak sih? Loh, aku ada janjian lain hari ini. Ya wes tak melok-melok lah 1 hari gak apa-apa. Atau 1 minggu ini gak apa-apa. Tak tinggal keluar kota atau whatever lah. Ya alasan. Bagaimana kita bisa tahu dia masuk di perusahaan kita itu membawa apa dia di kepala? Kalau tidak di hari pertama, setidaknya kalau misalnya bukan kita, manajernya harus dikasih bekal. Hari pertama dia mau kasih apa? Mau suruh apa? Dikasih ekspektasi apa? Saya hire kamu di sini hari ini karena hari pertamamu. Aku ekspektasi saya terhadap kamu adalah kamu melakukan ini. Cara saya menghitung prestasi kamu adalah begini. Kalau perlu kita punya, kalau di perusahaan besar namanya induction program. Induction program itu diberikan kepada mereka yang pertama kali datang atau selama 1 minggu atau berapa hari pertama, mereka disuruh belajar. Ini loh tentang perusahaan kita. Kalau atasannya nggak sempat, atasannya ngerekam diri sendiri ngomong, perusahaan kita itu adalah perusahaan yang begini, value-nya kita begini, cerita kondisi kita begini, kalau kita melakukan ini. Jadi hari pertama sampai seminggu pertama setidaknya dia tahu persis saya di sini di-hire untuk apa, posisi saya apa, reward saya apa, punishment saya apa, kalau saya kerja berprestasi itu seperti apa modelnya. Baru setelah itu kasih 2 minggu pertama itu yang pasti saya bilang. 2 minggu pertama kita bisa lihat, ini nyambung apa enggak sama yang kita ngomong tadi. Hari pertama ditanya, kamu ada pertanyaan tentang ini, ada pertanyaan tentang ini, ada pertanyaan tentang perusahaan kita, bagaimana kamu melihat perusahaan kita, bagaimana kamu bisa berkontribusi terhadap perusahaan kita kan. Arek sekarang kepingin di situ kan. Di bablas saya bisa gitu loh. Tanya dia feedback. Apa yang kamu dengar tentang kita? Bagaimana menurut kamu bisa berkontribusi terhadap perusahaan kita? Lain-lain. Oke, sampai sini. Tes kenyang? Kurang kenyang? Kurang. Oh iya, ini. Evaluasi dengan benar. Evaluasi tadi yang kita mau performance. Apa artinya performance? Apa yang kita sebut sebagai dia itu perform ada. Perform itu harus jelas. Ada hitungannya.
Jadi kalau saya berharap kamu melakukan ini, performanya kelihatannya seperti apa, hitungannya seperti apa, baik itu hasil kerja atau berupa tampilan kerja atau apapun, ya. Ini if you want to go fast, go alone. If you want to go fast, go together. Jadi pemilik bisnis yang UMKM pada umumnya menengah ke bawah itu sebetulnya semi-semi dewa menurut saya. Kenapa? Karena dia merintis perusahaan sendiri. Dia tahu cara kerjanya sendiri. Dia jualan sendiri. Dia beli barang sendiri. Dia nganter barang sendiri. Ya Pak ya, pertama-pertama ya. Makanya saya bilang setengah dewa. Kenapa? Karena kalau pegawai kita tidak mungkin sama dengan, karena kalau dia sama dengan kita, dia akan exactly, pinter gitu loh, wes tahu ya. Jadi jangan ya. Jadi jangan harap itu bisa seperti kalau ada yang seperti begitu langsung dia dapat 1 tahun ya, kamu tak kasih gini ya, lihat 2 tahun, lihat sampai pada waktunya memang orang yang tepat. Oke, apa? Oke. Nah, sekarang kalau apa yang terjadi kalau kita sudah punya timnya di dalam tim kita? Tadi kan rekrutmen nih. Kalau orang itu sudah ada di kita, apa yang kita perlu lakukan? Ini, mendoakan tim. Sebut namanya satu-satu dalam doa. Pernah nggak doain? Nah. Terima kasih atas kejujuran. Terus kenali tim, setiap kekurangan dan kelebihannya. Kalau dia kerja sama kita itu lama, bukan berarti dia tidak punya potensi loh. Kalau dia tidak bisa muncul potensinya, mesti kita yang ngulik supaya potensinya muncul. Kenapa itu di Google dibilang kan, kamu harus spend like 20% of your off time untuk melakukan inovasi. Karena Google tahu bahwa yang mereka punya sekarang itu tidak akan selama-lamanya bisa create money. Justru mereka jualan-jualan beberapa produk mereka itu hasil dari inovasi yang 20% of time itu. Jadi kalau sama sekarang tanya, kalau di rumah ngapain sih? Apa misalnya, aku ikut les crochet itu apa? Kiat. Nenek rajut, ya kayak gitu. Atau aku kalau weekend aku main futsal misalnya gitu. Itu sesuatu yang lain, kita mesti ingat tuh, itu apa sih yang mereka lakukan waktu off time-nya mereka. Lihat apa sih hobinya mereka. Nah itu tidak akan kita ketahui kalau kita nggak pernah spend time sama mereka. Tapi kalau perusahaannya sudah misalnya levelnya 3 gitu ya, kita CEO-nya bawahnya adalah manajer, terus bawahnya lagi supervisor, setidaknya manajernya harus tahu. Manajer kita harus tahu manajer kita itu ngapain aja gitu. Off time-nya. Apakah dia family man atau apa sih yang dia pikirkan tentang kehidupannya dia. Kalau bisa kita fasilitasi di perusahaan kita, why not? Sesuatu yang baik, bukan? Itu ya. Terus luangkan waktu untuk menambah skill tim. Lakukan mutasi, rotasi, mengeluarkan potensi lebih dari tim jika diperlukan. Kalau misalnya kita masih punya ruang untuk rotasi. Kalau ruangnya dikit, nggak bisa rotasi, ya kita daftarkan dia untuk misalnya ikut les apa. Pertanyaannya adalah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kira-kira sekarang sedang serius belajar apa? Ngambil kelas kayak, ngambil kursus kayak apa? Jangan pandangi saya seperti itu. Apa? Lagi serius belajar apa? Bang. Apa? Halo? Sedang belajar apa? Saya jawab. Aku jadi bertanya-tanya. Apakah itu pertanyaan yang cocok?
Ada yang jawab? Anything? Ya. Pendalaman renang, good. Whatever ya. Belajar sesuatu. Apa lagi? Ada? Jadi guru renang. Apa lagi? Iya, belajar apa? ChatGPT, belajar nggak? Oh. Saya lagi ngambil kursus ChatGPT di Udemy. Jadi saya itu dulu sebelum pandemi, saya komitmen sama diri saya sendiri, every year aku harus ngambil satu sertifikasi yang relate sama what I do. Yaitu entah coaching, talent, public speaking, whatever, macam-macam gitu ya. Punya target pribadi lah. Waktu pandemi semua online, dia mau ambil online. Nah sekarang setelah pandemi offline kok sudah agak jarang. Jadi aku ngambil beberapa kursus Udemy yang aku tertarik untuk belajar. Tuh. Sometimes aku juga ambil domestika. Kalau domestika itu lebih creative thing. Kalau Udemy itu lebih kayak skill thing ya. Ada latihannya, ada course-nya, ada sertifikatnya bahkan. Soalnya mau ngambil S2, nggak merasa punya cukup waktu. Sebenarnya kalau ada kesempatan aku ingin ngambil S2 sebetulnya. Tapi sama suamiku tidak dibolehin karena ngambil paksa. S2 dia menderita kalau tinggal. Maksudnya. Nah, kalau Anda sebagai entrepreneur atau pemilik perusahaan atau pemimpin yang tadi dilihat, kalian nggak punya sense of learning, bagaimana kita bisa ngasih tahu mereka untuk learn? Gak punya contoh, gembala toh. Your connection is unstable. Gak punya contoh, siapa yang dicontoh? Ada lagi sih satu keluhan, saya ingat anak buahnya klien saya bilang gini, buat apa Bu saya belajar Bu? Nek pinter pun gajiku gak naik. Pernah dengar gitu? Kalau kita punya pegawai gitu dia apa? Kalau saya lihat dari profesional side ya, karena saya juga pernah jadi profesional, pernah nguli, pernah gitu-gitu gitu ya. Saya melihat semua yang saya pelajari pada waktu saya bekerja dengan orang tak bawa dewe, nggak tak balik. Ya maksudnya pada saya bekerja situ dikembalikan untuk kepentingan perusahaan. Tapi setelah saya keluar, aku sih bawa, nggak bisa tak balik mau ilmu nih. Ya betul ya. Semua orang yang pernah kerja sama orang sekarang bikin sendiri. Masa ilmunya bisa mbok balik ngambil perusahaan sing tempat yang kerja ya enggak, yang mbok ambil sendiri. Exactly. Maka itu yang perlu kita tanamkan kepada anak buah kita. Kenapa kok kamu tetap mau belajar? Ya because saya tahu ini adalah bagian dari masa depan saya. Katanya manusia punya pilihan bebas. Katanya. Nanti kita ngomong teologi yang itu lain lagi ya. Tapi maksudnya, kalau kita masih bisa mengendalikan jadwalnya kita, waktunya, nah, kenapa bisa jadi? Ya, kita punya kesempatan untuk mengambil keputusan terhadap pemakaian waktu atau pemakaian meteran waktu kita. Kenapa nggak lakukan untuk sesuatu yang berguna dan positif untuk dirimu sendiri? Ya, jadi kalau bulan depan, kalau Tuhan kasih saya kesempatan untuk kesini lagi, saya akan tanya kepada Anda. Terus bulan depan aku nggak datang, wis takut ditanyain. Saya tanya, sudah belajar apa? Atau sedang mempelajari apa bulan ini? Sehingga kita bisa jadi contoh buat anak buah kita, buat tim kita. Kita loh ngotot-ngotot ngomong, kamu ngambil lo ini, belajar lo ini bagus loh. Terus, kok aku nggak lihat contoh ya, gitu. Lihat contohnya ya. Kalau saya belajarnya bukan hanya dari yang ambil kursus singkat itu, karena saya kepingin belajar psikologi, saya ngambil di Udemy kelas psikologi. Terus karena saya kepingin tahu ChatGPT, saya ngambil kelas di Udemy untuk ChatGPT. Karena saya ingin belajar rajut, saya bayar keanggotaan yang cuma $2 sebulan untuk belajar rajut gitu. Which is out of my thing sebetulnya. Tapi aku kepingin ya, aku belajar aja gitu. Spend some time.
The other thing, karena saya ibu rumah tangga dan ada waktu untuk cuci baju dan lain-lain, setiap kali cuci baju, saya mendengarkan podcast. Yang kadang-kadang mendengarkan orang yang membacakan buku buat saya. Saya punya keanggotaan namanya Script, cuma $6 sebulan. Tapi aku punya banyak sekali buku yang aku bisa belajar. Biasanya kalau cuci baju atau melakukan pekerjaan itu, satu buku habis 4 jam, selesai 4 jam. Satu hari satu buku bisa possible. Possible? Possible. Karena ada yang baca, no. Yang baca sendiri belum karuan. Gitu. Ngantuk-ngantuk ini. Ada yang bacain. Kalau mau di-post ya di-post aja. Besok dilanjut lagi kalau capek. Sometimes bisa dicepetin kayak YouTube itu kan. Kita dengerin 1,2, 1,4, 1,5. Bisa kadang-kadang. Kalau yang bacakan itu slow. So, kalau ditanya, tadi ngomong tentang opportunity. Yes, there is a lot of opportunity di mana kita bisa belajar juga hal-hal yang lain. Berarti kita sedang memberi contoh kepada anak buah kita atau tim kita, atau bahkan kalau kita kerja sama orang, kasih contoh sama bos. Pak bos, aku belajar iki, aku kasih ono tantangan lebih. Aku akan belajar ini, lagi belajar ini, aku ingin mengembangkan ini. Kira-kira kalau Anda sebagai bos dikasih tantangan anak buah seperti itu, mau enggak? Atau kaget? Kaget? Apa kok kaget? Apa berbahaya? Hah? Saya ada di industri kreatif, saya punya rumah desain yang desain grafis. Sejak dulu saya selalu berpikiran seperti ini. Orang bisa mencontoh semua yang kita kerjakan, tapi dia tidak bisa jadi seperti saya. Kalau dia bukan kompetitor saya, atau bahkan kalau dia kompetitor saya, tak ajak partneran supaya saya bisa bikin sesuatu yang lebih besar daripada hanya dengan seorang diri. Ideal sekali kan ya, tapi jalan ke situ berliku-liku. Yes, obviously, pasti. Tapi kan opportunity selalu akan seperti itu. Kalau anak buah kita buka sendiri lebih sukses dari kita, seneng apa enggak? Tak seneng. Kompetisi sampai akhir. Ayo, jujur ya. Siapa sih ngomong seneng? Ayo. Enggak ada. Tapi perhatikan, kalau dia buka sendiri dan dia bisa sukses, itu berarti ada sesuatu yang dia kerjakan dan kita tidak kerjakan. Betul, betul. Atau either kita nggak mau, dia mau, misalnya dia kerjanya sukses tapi banding-bandingan harga kita nggak mau, atau dia memang melakukan sesuatu yang bagus yang kita bisa contoh. Come on man, semangat dikit dong. Tuhan berserta dengan kita loh. Loh, iya Pak ya? Kok kayak iya Pak ya? Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman loh, janjinya loh. Loh, siapa? Orang saya. Kecuali kalau Anda nggak percaya Alkitab ya, lain lagi, aku nggak bisa ngomong gitu. Tapi kalau Anda percaya Alkitab, Alkitab bilang loh, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, sampai kesudahan zaman. Itu bahkan setelah kita mati ya kan? Kalau seandainya akhir zaman enggak pada masa kita gitu ya. Oke, ini terus lanjut. Apakah bisa tolong diklikkan? Nah ini, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Domba-domba kita mengenal kita enggak? Aku mengenal domba-dombaku enggak? Domba-domba kita itu spending waktu bersama dengan kita, di perusahaan kita, jauh lebih lama daripada dia spending di rumah. Benar apa enggak? Dia merelakan, either merelakan atau enggak ya, tapi memberikan prime time-nya kepada perusahaan kita loh. Ya Pak ya? Nah kita memberikan prime time kita kepada dia, lah karena itu kan mesti ada cocoknya, kalau enggak cocok, enggak worth it kan, gitu. Tapi ingat-ingat, dia punya waktu sama keluarga itu lebih pendek daripada waktu bersama kita. Bagaimana kita memanfaatkan waktu mulai jam 8 sampai jam 5 yang bersama-sama dengan kita itu menjadi sesuatu yang menggairahkan, menjadi sesuatu yang membuat dia bertumbuh, menjadi sesuatu yang membuat kita bertumbuh, menjadi sesuatu yang
lebih daripada kalau kita mengerjakannya tanpa dia. Atau bagaimana dia bisa berkembang bersama-sama dengan kita, gitu kan? Pengennya kan? Iya apa ya? Tapi ada 1000 jalan menuju Roma katanya. Menuju ke situ tuh ada 1000 jalan, ada 1000 taktik. Tapi seberapa jauh kita meluangkan waktu untuk menjadi gembala buat baca? Tahu nggak anak buahmu ulang tahunnya kapan? Tahu? Tahu nggak apa? Istrinya 1, 2, apa 3 tahu nggak? Tahu ya, terutama lek akeh ya. Terus misalnya, anaknya berapa? Anaknya umur berapa? Ya, sekolah di mana? Istrinya kerja apa enggak? Terus apakah dia tinggal sama orang tuanya atau tinggal sendiri? Itu hal-hal basic sih sebetulnya. Yang sebenarnya nggak terlalu private, tapi sebenarnya kita bisa tahu. Gitu. Ya Pak ya? Ya. Apakah di rumahnya ada yang sakit? Misalnya. Bagaimana kondisi keuangan keluarganya? Nanti kita bisa lihat, memetakan gitu. Oh, kayak gini, oh kayak gini. Kalau dia ngebon nota minta pinjam, apa ini artinya? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Apakah hubungan dengan suami istri bagus? Kalau nggak bagus, duit gajinya dikasih istri, dia nggak punya duit? Macam-macam. Skenario-nya bisa macam-macam. Tapi dari situ kita bisa menilai apa ini sebetulnya yang terjadi dengan dia. Jangan sampai orang wis jeblok, kejebur, pinjol 100 juta something, terus dia baru datang. Pak, saya minta tolong, saya kejebak pinjol 130 juta, Bapak bisa nolongin saya enggak? Apa yang harus kita lakukan kalau posisinya kayak gitu? Apa? Mau dikeluarno? Atau mau kita tolongin? Tak talangi 130 mau? Atau apa? Butuh wisdom loh itu untuk memutuskan. Tidak semua keputusannya bisa iya, bisa. Maksudnya tidak semua keputusannya tak talangi. Tidak semua keputusannya kamu tak keluar karena kamu melakukan ini. Atau tidak semua keputusannya selalu cuma satu jalan gitu. Ada berbagai jalan karena tergantung apa? Situasinya dia. Dia terjebak karena apa? Untuk apa? Ya. Ya, sampai jebur, dia mau tenggelam, terus dia minta, Pak, aku tolong ono. Kita sebagai gembala terus, ya apa ya, aku nolongi kamu ya. Aku nggak tahu apa yang terjadi dengan dirimu, karena aku nggak ngerti, gitu kan. Oke. Tapi slide-nya sudah selesai sampai di sini. Tinggal pertanyaan diskusi. Oke. Oh, oke. Jadi kita akan bagi kelompok, saya akan kasih kesempatan 5 menit saja kalau ada yang mau tanya atau jawab. Kalau ada yang mau tanya dan jawab loh ya, belum tentu saya yang jawab loh. Tentang tema hari ini.